Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi pergi ke sawah, tidak lupa memanen padi. Jawab salamnya kurang meriah. Boleh diulang sekali lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa jammilni ya badi as-samawati wal ardh ya dzal jalali wal ikram bil fasahati wal balagati wal baroah wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birikati rahmati rahmati tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang saya hormati tentunya bunda-bunda salihah, calon-calon selebriti surganya Allah. Wanita-wanita yang salihah di hadapan saya ini, semoga kita semua menjadi hamba-hambanya yang salihah, berkah umurnya, berkah rizkinya, mudah urusannya, kemudian diberikan senantiasa kesehatan lahir dan batin untuk beribadah kepada Allah, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan semangat untuk tetap jihad fisabilillah dalam rangka thalabul ilmi. Semoga Allah anugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin. Bersyukur kepada Allah atas nikmat yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga terlimpah kehadiran Nabi kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunda-bunda salihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita adalah ikhtiar orang tua dalam menjemput jodoh anaknya. Ada yang punya anak-anak yang sudah usia menikah? Ada. Atau ada bunda-bunda yang siap menikah? Menikah lagi mungkin? Kan mungkin ada jamu janda muda, ya kan? Ada jahe janda herang atau hebring, ya Bu. Ada jaka janda kaya, Ibu, banyak kan? Ya paling tidak setiap kita tentunya orang tua yang memiliki putra-putri yang sudah dewasa, yang memang sudah masuk usia menikah, kalau maunya orang tua pengen semuanya cepat nikah. Setuju nggak? Kenapa? Ingin lepas tanggung jawab? Ingin merasa lebih tenang? Ya. Lebih tenang ya. Saya yakin bahwa setiap orang tua maksud saya ingin sekali jika anak-anaknya itu pendidikan sudah selesai, usia sudah dewasa, pekerjaan ada. Satu lagi yang tentunya menjadi harapan orang tua adalah anak-anaknya segera mendapatkan pasangan hidup. Jadi bahasa orang tua, mama tenang deh kalau kalian sudah menikah semua. Sama gak bahasanya? Sekarang kamu pulang kerja, pulang malam, mama gak bisa tidur kalau kamu belum sampai rumah. Anaknya tenang gak Bu? Mau pulang jam 11 tenang, santai. Emaknya yang di rumah, nah, cekot-cekot. Mau laki-laki, mau perempuan, sama khawatirnya. Kan? Nah sekarang, ya, masalah pernikahan anak-anak ini, kan mungkin sekarang ini
Usia 25, 26, bahkan 30 aja mereka santai. Bahkan melebihi angka 3 aja mereka masih santai. Kenapa? Karena pola pikir anak sekarang dengan kita dulu beda. Apalagi dengan pola orang tua dulu. Makanya kalau bercermin kepada orang tua dulu, ya kan? 12 tahun, 13 tahun sudah menikah. Aman-aman aja tuh langgeng menurut mereka. Nah di antara kita 20, 21 kayaknya kalau udah 24, 25 itu udah ketuaan, Bu. Makanya kalau anak kita udah di atas 25, ya kan? Bungsu saya perempuan 26. Kapan? Mama santai aja gitu, Bu. Santai aja, kenapa sih buru-buru? Di depan masih ada 4 seat nih, Bun. Masih ada 4 seat, monggo. Ya. Kenapa sih buru-buru, santai? Karena pandangan mereka dengan pandangan kita dulu tentunya berbeda. Kita kadang-kadang ngomong, dulu mama ini seusia kamu, udah ini, udah itu, udah nikah, udah punya anak. Astagfirullah, kok kamu santai aja sih? Itu bahasa kita. Tapi anak tidak pernah merasa salah karena itu pilihan mereka. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, didiklah anak sesuai dengan zamannya. Zaman kita beda. Makanya kenapa anak sekarang suka bilang, mama jadul. Kita polanya pola lama, sementara anak-anak pola. Yang mengkhawatirkan kan sekarang itu yang free child ya, Bu, ya. Anak-anak itu nggak mau repot, nggak mau punya anak. Itu yang lebih mengkhawatirkan. Ya, yang lebih mengkhawatirkan. Apalagi konon Kota Bekasi ini, Bu. Kasus LGBT-nya komunitas LGBT-nya makin meningkat, Bu. Di atas 2000, sehingga kita orang tua yang punya anak-anak baik laki-laki maupun perempuan, kekhawatiran itu tetap ada. Mungkin kenapa kamu nggak mau menikah? Ada kekhawatiran ke arah sana, mungkin khawatir. Nauzubillahi min dzalik kan. Sementara kita tidak bisa 24 jam memantau mereka. Maka dari itu tugas kita sebagai orang tua kan sudah diamanahi oleh Allah anak-anak kita, baik laki-laki maupun perempuan. Tugas kita secara bertahap sudah kita lakukan. Pendidikan terhadap mereka juga sudah kita lakukan juga. Kan kalau menurut Ali bin Abi Thalib, pola didik anak itu dibagi 3 tahap. 7 tahun pertama berarti 0 sampai 7 tahun anak ini oleh kita diperlakukan sebagai raja, dilayani, diservis. Terus kita orang tuanya sebagai apa? Penasehat raja. Karena dunia sekarang anak ini sangat kritis, maka sebagai penasehatnya harus penuh dengan ilmu, harus memiliki ilmu yang bisa menyeimbangkan masa anak-anak itu. Karena kalau dulu, termasuk saya, Bu, apa yang disebut oleh orang tua A, kita ikut A, sami nawa atona, dan tidak pernah protes. Ya, tidak pernah protes. Bahkan dulu kalau udah kewajiban harus ngaji, karena kita usia SMP waktu itu dapat haid, cuma nggak mau bilang kita lagi haid, biarin aja diomelin habis-habisan, nggak mau berangkat ngaji waktu itu. Cuma nggak mau bilang. Tapi anak sekarang, anak kelas 3 SD, Bu. Saya kan guru SD ya. Kelas 3 SD ketika giliran zuhur sholat berjamaah, anak itu belum beranjak ke musola itu. Kenapa sayang? Lagi dapet, Bu. Enak aja ngomongnya sama kita tuh. Nggak ada malunya. Nggak malu. Lagi dapet. Dulu kita mau ngomong itu aja, Masya Allah, Bu, nggak ada keberanian. Berarti beda nggak zaman itu? Makanya kita orang tua dituntut untuk lebih berilmu atau memiliki ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan agama, sehingga ketika anak ini di 7 tahun pertama berkembang, itu kita bisa menjawab apapun pertanyaan-pertanyaan kritis mereka. Mungkin kalau saya sih sekarang cucu, ya, cucunya pada kritis-kritis. Apalagi kalau udah ngobrol sama Gemini, Bu. Ya Allah, ya kan? Bisa tiktokan begitu ngobrol sama Gemini. Kenapa dikasih? Ada jam-jamnya. Karena apa? Buat dia tambahan ilmu pengetahuan.
Sehingga apapun yang dia tahu ingin dicoba kritis. Maka kita sebagai penasehat raja tadi bukan cuma menservis mereka, tapi mampu menjawab apapun yang menjadi pertanyaan mereka. Berarti ilmu kita harus lebih kompeten daripada cucu-cucu kita. Ya. Walaupun harus googling ya Bu. Ada pertanyaan anak, sebentar nanti Eyang tanya dulu ya. Eyang cari dulu jawabannya. Karena kalau belum masuk sesuai dengan apa yang diharapkannya, anak itu akan terus-menerus bertanya. 7 tahun kedua berarti 8-14 anak itu diperlakukan sebagai tentara atau tawan yang harus kita perlakukan dengan disiplin, tanggung jawab, harus kita memberikan kepada mereka tahap kedewasaan untuk mereka bisa bertanggung jawab dengan apapun yang dilakukannya. Karena start di usia itu 14 itu berarti anak sudah balik, mereka harus paham segala tindak tanduknya, ibadahnya, perilaku salahnya, itu sudah mereka bertanggung jawab langsung kepada Allah. Jadi kedisiplinan ibadah dan lain sebagainya ada di 7 tahun berikutnya. Dan 7 tahun ketiga berarti 15 sampai dengan 21 dan seterusnya, inilah anak mencapai usia kedewasaan di mana anak-anak ini memang harus sudah mampu ya, berdiri sendiri, bertanggung jawab dengan segala perilakunya. Bahkan di usia ini mungkin di atas 21 nanti, di mana kita pun sudah harus bisa menjadi bestie mereka untuk apa? Memberikan arahan tentang rumah tangga, usia dewasa itu seperti apa, bagaimana cara atau bagaimana memilih calon pasangan hidup ya. Bahkan mungkin kita juga kasih gambaran-gambaran. Makanya kenapa pola pikir anak tentang rumah tangga itu berbeda? Ada yang bahkan tidak mau berumah tangga karena apa? Dia melihat sisi keluarganya, kehidupan rumah tangga orang tuanya. Maka dari itu bagaimana caranya kita sebagai orang tua harus bisa menjadi qudwah hasanah atau contoh yang baik dalam berumah tangga itu kepada anak-anak kita. Ketika ada seorang bapak, ibunya pergi sama anaknya. Ketika ketemu bapaknya ternyata ada perempuan lain di sampingnya di mobilnya. Sehingga anak perempuannya ini bilang begini, ayah yang baik saja bisa berlaku begitu. Males, aku gak mau nikah. Jadi ternyata perilaku orang tua itu kadang-kadang membuat trauma dalam diri anak tuh. Aku gak mau, aku takut. Ayah yang baik aja, yang demikian penyayang kepada anak-anaknya, kok bisa ya? Kok bisa ya, mengkhianati mama ya kan? Yang sudah menurut anaknya itu mamanya itu udah super banget gitu loh. Menjadi istri itu kenapa papa berlaku begitu? Nah, pandangan-pandangan apalagi sekarang itu kan kasus-kasus dan lain sebagainya, sehingga membawa dampak tertentu kepada anak-anak pada masa sekarang. Lalu nih, bagaimana nih, kan kita tadi udah punya anak-anak yang usia menikah. Terus anaknya santai saja, kok gak ada gregetnya gitu loh, gak ada sepertinya keinginan kuat untuk segera mengakhiri masa lajangnya. Ada gak yang kayak gitu? Ada kan? Itu tadi saya bilang anak santai lama, kenapa sih harus buru-buru? Ya kan? Ya kan? Kenapa sih harus buru-buru? Ketika ada katanya teman, kenalkan dong sama mama, tenang lama. Kan, tenang lama. Banyak komentar-komentarnya itu. Lalu bagaimana sikap kita menghadapi anak-anak yang seperti itu? Maka mungkin salah satu langkahnya sebagai upaya kita adalah kita lebih melakukan pendekatan terhadap anak-anak ini. Kan sekarang anak-anak gak mau didikte ya Bu. Kamu ini gimana? Kapan mau nikah? Ditanya begitu, anak-anak tuh gak suka. Kenapa sih mama dikit-dikit nanyanya kapan nikah? Dikit-dikit nanyanya kapan nikah? Ya kan? Gak suka ditanya begitu. Mungkin langkah pertama kita membuka, ya kan? Melakukan pendekatan untuk bisa lebih sering berinteraksi dengan anak kita. Ngobrol-ngobrol santai.
Yang pada akhirnya dari obrolan ini sedikit nyerempet. Ya. Karena kalau anak sudah perempuan udah di atas 20 gitu kan. Kalau lulus sarjana aja kan anak 22 ya. 22 kan berarti kalau pendidikan aja udah S1 itu kan udah cukup sebenarnya, udah tinggi. Ya kan berarti usia 22 itu kita sudah boleh bicara-bicara ke sana. Kok ada teman dekat atau tidak? Bagaimana teknisnya itu yang tahu adalah orang tuanya sendiri yang bagaimana tipe anaknya kalau ngomongnya seperti apa. Kan tentunya saya ngomong dengan anak saya beda dong dengan bunda ngomong dengan anak ibu ya, benar nggak? Karena masing-masing kita tahu nih tipikal anak kita nih seperti ini. Maka kita yang harus tahu celahnya gimana kita bisa bicara. Kemudian ya, kita pun sudah mulai melakukan semacam komunikasi sekaligus bimbingan kepada mereka. Ya. Mungkin gambaran-gambaran ya kan. Ketika kita mulai bicara dari kedewasaan, kemudian ada mengarah ke cara memilih pasangan. Kalau bahasa orang tua dulu, kenapa sih mama tuh ngomong terus supaya kamu jangan kebelejog, bahasa Sunda tuh Bu, orang Bogor. Artinya jangan sampai salah pilih. Makanya kalau saya ngedoain aja Bu, berdoa itu sampai detil Bu, minta tuh punya pasangan jangan yang galak, jangan yang pelit. Itu dibacain sama saya tuh Bu, saking apanya. Kan sekarang banyak kasus KDRT, banyak kasus suami tidak menafkahi istrinya. Saking banyaknya kasus, ada kekhawatiran dalam diri kita, jadi diselipin tuh dalam doa kita. Jangan yang galak, kan yang kokoh akidahnya, lurus tauhidnya, benar ibadahnya, mulia akhlaknya, bagus rupanya, bagus perilakunya. Kan sampai di detil Bu. Tidak galak, tidak pelit, dibaca sama kita tuh. Lagi ngapain tuh? Lagi curhat sama Allah. Minta, boleh nggak kita minta begitu? Boleh Bu. Kan kita mengajukan permohonan, nanti Allah menyesuaikan. Maka di samping itu, maka kita ikuti kasih arahan bimbingan tadi mengarah kepada apa? Kalau versi Jawa aja kan memilih pasangan itu lihat bibit bebet bobot ya Bu. Versi Jawa kan gitu ya Bun. Lihat bibit bebet bobot. Versi agama aja lihat. Ada 4 standarnya. Itu kita harus kasih kepada mereka. Lijamaliha, lihat rupanya. Ya kan? Nikahi wanita, nikahi pria itu karena 4 hal. 1, lijamaliha, lihat rupanya. Kalau rupa ini zaman sekarang ya pastilah Bu, dilihat yang cantik, lihat yang ganteng ya Bu. Tapi pandangan ini relatif. Kenapa relatif? Kadang-kadang ada sisi-sisi lain yang lebih mereka pandang. Ya. Kamu kenapa milih dia? Ya usia sih selisih jauh, tapi duitnya banyak. Berarti perbedaan usia nggak masalah buat dia. Yang penting duitnya. Boleh nggak memilih begitu? Boleh Bu. Karena kamu kan cantik. Kok milih pasangannya yang standar gitu? Nggak apa-apa. Untuk apa cakep rupanya? Tapi nggak bagus akhlaknya, galak, pelit, itu kan. Tapi kan walaupun nggak cakep-cakep banget, tapi dia baik hati, berarti standar lainnya ada tuh Bu. Baik hati, pengertian, yang lebih penting dompetnya tebal. Balik lagi ke situ Bu. Hari gini, itu yang pandangan kedua tadi kan. Tadi setelah lijamaliha, pandangan ini rupa ya, tampan atau cantik. Yang keduanya kan 5 liha, pandangan harta. Jadi kalau dulu katanya orang memilih pasangan itu melihat hartanya, katanya materialistis. Kalau menurut saya sekarang itu tidak materialistis, tapi realistis. Hidup itu perlu uang. Ya Bu. Makanya ketika putrinya Bunda misalkan bawa temen, itu rentetan pertanyaan Bunda ajukan. Itu siapa?
Teman mah, teman apa teman? Ya teman-teman deket sih. Orang mana? Anak siapa? Nih pertanyaan yang gak kelewat nih. Udah kerja apa belum? Arahnya ke Maliha gak? Arahnya ke situ. Ketika udah mah kerjanya di sini, di BUMN, di sini, atau dia punya usaha sendiri, udah langsung seneng tuh orang tuanya. Mantep nih kayak nih calon mantu. Gak khawatir anaknya sandang pangan papannya pasti tercukupi. Tapi ketika belum sih mah, belum kerja baru cari-cari. Tapi kita pengen nikah, kerja aja belum. Udah pengen nikah, mau dikasih makan apa kamu? Udah langsung ke situ. Berarti pandangan harta tadi betul apa enggak, Bu? 5 tuh iya. Padahal banyak sekali orang yang menikah ketika mereka itu belum kerja, baru pada lulus mereka menikah, rezekinya aman. Karena apa? Suami bawa rezeki, istri juga bawa rezeki loh. Yang penting mereka mau berusaha. Ada nih orang gak dapat kerja, tapi mereka sudah berkeinginan menikah. Setelah menikah malah dapat kerja, Bu. Berarti pasangan hidup juga membawa rezeki. Cuma kalau kita sebagai manusia biasa itu kayaknya nggak yakin, ya, tidak yakin kalau belum kerja nikah. Ya kecuali bermalas-malas. Tapi kalau mereka juga ada keinginan, ada upaya, ada kegigihan untuk mencari rezeki, nggak mesti ngantor kan? Artinya berpenghasilan dengan usaha dan lain sebagainya. Insya Allah juga itu akan, karena Allah akan memberi rezeki kepada. Lihat di surat An-Nur ayat 32, kita lihat. Surat 24. Ayatnya 32. Ya. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu. Dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas pemberiannya, maha mengetahui. Di tiga-tiganya. Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian kebebasan, hendaklah kamu beri buat perjanjian kepada mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba saya perempuan untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian. Karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh Allah maha pengampun, maha penyayang kepada mereka. Nih kan, jadi awal aja nih 32-nya ya. Dan orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian dirinya. Saya punya teman tuh tidak menikah sampai kemarin di usia 73 meninggal dunia. Tidak menikah, Bu. Kenapa tidak menikah? Pertama kan masalah jodoh itu hak Allah ya, Bun. Kadang-kadang manusia udah berusaha, ada kalanya selalu mentok, Bu. Ya. Sehingga akhirnya ketika kita ngobrol-ngobrol, kenapa nggak menikah? Gak masalah kan saya gak menikah, yang penting saya tidak nakal. Saya bisa menjaga kesucian saya. Itu jawabannya. Kecuali saya tidak menikah tapi saya nakal gitu loh. Nah, saya kan gak nakal. Karena apa? Bukan saya tidak pengen menikah, tapi karena Allah belum menghadirkan jodoh untuk saya. Saya mau bilang apa? Berdoa udah, ikhtiar udah. Tapi ternyata sampai hari ini Allah belum memberikan pasangan hidup. Positif thinkingnya saya katanya gitu. Ini kan pandangan seseorang yang tidak menikah itu bukan sebenarnya membenci pernikahan, bukan. Tapi ya itu tadi, Bun. Ya.
Sampai meninggal Allah tidak takdirkan menikah. Ya. Positive thinkingnya, mungkin tidak menikah Allah hindarkan saya dari pasangan hidup yang mungkin tidak sesuai. Kan? Makanya hiburannya untuk yang belum menikah ketika ngelihat KDRT, oh ternyata mungkin Allah belum memberikan jodoh kepada saya, supaya terhindar dari itu. Ya. Ternyata dengan sendiri ini Allah jauh lebih memelihara saya dari segala sesuatu yang seperti itu. Ya. Ada kemarin ada teman saya kan janda posting di status. Kenapa bingung jadi janda katanya? Enakan juga jadi janda daripada punya suami tetap yang cari duit kita. Itu Bu, itu ya kan? Suami cuma namanya doang. Yang cari duit kita, yang capek kita. Mendingan jadi janda kan kalau begitu. Saya mau WA dia, itu ngapain posting yang kayak begitu? Gak enak didengernya. Siapa tahu ada yang berumah tangga memang posisinya kayak begitu. Suaminya la haula wala quwata illa billah. Yang bekerja keras adalah istrinya. Bisa kesinggung gak kalau lihat tayangan gitu? Tapi boleh gak sih kesinggung? Ya gak usah juga sebenarnya kan. Makanya ya kan lebih enak lagi katanya jangan terlalu banyak membaca status-status yang tidak bermanfaat. Ya kayak begitu, mendingan status-status yang bermanfaat. Paling tidak yang bersuami itu kan punya pasangan hidup, punya peluang untuk ibadah juga positifnya ada gitu, walaupun mungkin secara ekonomi istrinya misalkan yang lebih berperan. Kan ada sisi-sisi lain. Ada peluang ibadah juga buat kita gitu. Bahkan mungkin kita ekonomi kita menjadi lancar juga atas doa suami. Bisa jadi kan kayak begitu kalau kita mau berpikir positif. Ya. Tadi melakukan bimbingan, khususnya bimbingan agama kepada anak atau menyampaikan ya arahan bahwa bagaimana mencari pasangan tadi kan kriteria agamanya. Kalau kriteria kesukuan mungkin bibit-bibit bobo agamanya kan lihat rupanya sayang, lihat hartanya, lihat keturunannya. Keturunan ini Bu penting dilihat karena titisan ya gen itu akan terus mengalir ke bawah. Jangankan sikap watak Bu, sampai penyakit aja itu diturunin Bu. Ketika itu sakit apa, hipertensi kenapa turunan, diabetes turunan, kok penyakit aja jadi turunan ya Bu kata saya itu. Kenapa nggak nurunin yang bagus-bagus aja? Artinya kalau dalam pernikahan, kenapa kita harus lihat nasab? Nasab ini penting. Ya. Dulu saya masih ingat ketika ada seseorang mungkin yang ingin melamar saya, orang tua saya menolak gitu loh. Dengan berbagai macam alasan. Kenapa sih Mi itu nggak boleh gitu kan? Karena dulu bapaknya itu tukang kawin, gitu Bu. Umi takut anaknya seperti bapaknya. Ada lagi ditolak, kenapa? Dulu bapaknya tuh galak. Umi takut anaknya juga galak sama istrinya. Kan orang tua boleh ya punya pandangan kayak gitu. Berdasarkan kesederhanaan pikirannya gitu loh Bu. Jadi inilah yang disebut menikah itu memang harus memilih Bu. Silakan orang tua juga ada, tidak sembarang loh. Karena apa? Apalagi khususnya kita anak perempuan. Sekian tahun kita bersama orang tua kita, dari lahir dididik dengan penuh susah payah. Terus setelah kita dewasa akan diserahkan kepada seorang laki-laki yang sepenuh hidupnya akan diabdikan kepada laki-laki tersebut. Tanggung jawab ayahnya ini akan dilimpahkan kepada laki. Kalau laki-lakinya kurang pas, tidak sesuai dengan kriteria agama, maka orang tua akan menyesal seumur hidupnya kalau sampai salah menyerahkan anaknya itu kepada laki-laki yang tidak sesuai dengan syariat. Apalagi kalau sampai jadi durhaka ibaratnya kan. Tidak mentaati Allah dan lain sebagainya. Berikutnya, setelah memberikan pandangan tadi, ya, kita pun, ya, itu kan kalau pandangan itu kita yang satu arah. Tapi tahap keduanya boleh dengan tahap dua arah, yaitu dengan cara mendiskusikan hal tersebut, ngobrol santai, ngobrol bareng sama anak-anak. Kita tanya, ya kan? Pandangannya terhadap pernikahan, arahan kita seperti apa, sehingga ketika kita tahu keinginan anak seperti itu, mungkin sharing aja.
ketika anak saya yang perempuan itu, kenapa sih harus sama dia gitu. Jadi rupanya ada, cuma belum dikenal kenapa. Dia tuh kakak kelasnya di UI dulu. Malah sekarang ke Finland, ambil S3 dapat beasiswa kan. Kenapa mama lebih seneng? Kamu nikah aja dulu, kamu sama-sama ke Finlandia nggak apa-apa. Mamanya kan tenang, itu kan keinginan kita. Tapi anaknya beda. Kenapa harus sama dia? Emang gak ada yang lain? Mencari laki-laki cakep, pinter, kemudian peduli sama perempuan, menghormati perempuan itu susah mah, langka. Ternyata itu jawabannya. Berarti kenapa harus tetap walaupun jauh dengan dia? Karena itu pandangannya. Itu kan anak, hak mereka, hak dia bukan, Bu? Iya. Makanya dalam diskusi ini nanti kita akan paham apa pandangan mereka tentang pernikahan, apa maunya mereka dengan pernikahan, apa juga pandangan kita. Jadi dengan diskusi ini, mungkin ada bahasanya itu kalau di surat 16 ayat 125, ini kan bahasa dakwah. Ketika kita juga berdiskusi tentang ini dengan anak, anggaplah ini dakwah. Makanya di situ dakwahin tentang pernikahan kepada kan udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah kan. Seru anakmu ke jalan Tuhanmu. Pernikahan ini jalan Allah bukan sih Bun? Kita ambil skupnya ke pernikahan. Ke jalan Tuhanmu dengan cara itu hikmah. Hikmah itu dengan ilmu. Dengan bijaksana. Wal mau'izatil hasanah dengan pelajaran yang baik. Jika tadi diskusi tadi wajadilhum billati hiya ahsan, dan jika kamu berdebat, bermujadalah, maka berdebatlah dengan cara yang lebih baik. Ini ajaran agamanya. Maka kita buka diskusi terbuka dengan anak-anak kita seperti itu. Ini kan langkah orang tua. Sehingga dari diskusi ini nanti kita akan cari titik temunya atau solusinya. Yang ketiganya, setelah kita tadi udah komunikasi, udah kemudian memberikan arahan baik secara agama dan sebagainya sudah, kemudian diskusi sudah, maka semuanya kita serahkan pilihan itu kepada anak. Karena memilih pasangan hidup adalah hak anak. Dan yang akan menjalani kehidupan mereka. Kita tidak boleh memaksakan kehendak yang akan menjadi penyesalan untuk mereka. Pernikahan adalah ibadah yang sangat lama, Bu. Ibadah paling lama. Sholat aja ada waktunya ya, Bu. Tapi pernikahan itu ibadah yang sangat lama dengan segala pernak-pernik yang ada di dalamnya. Jadi kalau anak kita dipaksakan untuk memilih pilihan kita yang anak itu tidak suka, sementara mereka nanti akan hidup bersama pasangan yang kita pilih ini, kalau misalkan seumur hidupnya, kira-kira kalau dengan ada unsur keterpaksaan, bahagia apa menderita? Itu, ya. Jadi tugas kita hanya mengarahkan, tapi pilihan semuanya kembali kepada anak itu sendiri. Karena mereka yang akan menjalani hidup. Tapi misalkan, ini kan usia kamu tuh udah 30 nah. Terus gimana? Ini juga lagi nyari sih mah, tapi nggak dapet. Terus gimana? Mau mama carikan? Mama punya loh teman-teman juga yang punya anak gadis, anak jejaka. Atau mau mama kenalkan? Itu kan artinya kita yang membuka jalan. Ya kan? Kita yang membuka jalan. Makanya itu tambahlah jalur silaturahim. Boleh deh mah. Kalau mau kenalan. Berarti kan terbuka tuh. Nanti misalkan setelah kenalan ternyata kita lihat sikapnya. Gimana tadi sedang lihat orangnya. Ada derek-derek dalam hati. Berarti kalau ada, berarti kan ada sinyal. Tapi lo kayaknya sih, nah gitu kan, kayaknya sih. Gimana ya? Berarti anak nggak suka. Jangan gini, dicoba aja dulu nak. Berteman aja dulu. Orang tua dulu tuh kan kadang-kadang juga ketika mereka menikah, mereka tuh tidak suka.
kan witing tresno, jalanan soko kulino. Itu versi lama ya bun, bener gak? Itu kan kayak gitu orang tua dulu. Dulu juga mama sama papa tuh gak suka. Tapi ternyata setelah menikah, tiap hari ketemu, tiap hari itu lama-lama mama sama papa juga jatuh cinta. Itu kan. Ya nanti dia mah dipikirkan, jangan desek terus kitanya juga. Dulu anak saya nomor 1 gitu bun. Waktu itu masih 26 ya, 27. Menikahnya 28, anak laki-laki. Gimana? Tahu nih, di sekolah kan dia guru ya. Udah dijodoh-jodohin gitu. Lama-lama kan gerah. Akhirnya apa? Coba deh mama cariin, tapi syaratnya punya hafalan ya, karena dia hafiz kan. Artinya supaya punya temen yang bisa saling support kan itu terus. Ya kalau bisa sih selesai 30 juz, paling tidak punya hafalan lah biar bisa sharing. Ya udah mama koneksi. Saya cari kan teman-teman tuh kan ada usaha aja belum. Akhirnya sampai ke Bogor, ke pesantren. Ada nggak lulusan itu yang masih gadis gitu. Dikasih beberapa itu. Yang ini. Terus yang ini juga ada loh Bu di situ. Ternyata sekampung saya itu yang salah satunya. Perasaan ini anak siapa? Anak ini. Lah itu mah teman saya waktu sekolah Bu. Ujung-ujungnya Bu. Dicoba ya Kak. Apa namanya? Pas ketemu. Saya telepon. Anak ini sudah punya calon belum? Belum katanya. Enggak, saya juga punya anak jejaka nih. Saya pengen cari mantu gitu. Boleh atau kapan kita kenalan Bu? Ingat aja tuh. Anaknya mau membuka diri. Ya udah, kenalan kita datang. Pulangnya Bu, pusing. Gimana Kak? Yang itu kesenangan, pihak yang itu kan yang namanya di kampung Bu, ada orang datang, kita tuh kan ada orang tuh gitu kan, disangkanya udah lamaran, kan rame di kampung, kan kasihan tuh malu tuh keluarga, sementara ini belum apa-apa, cuma kenalan doang. Waduh, berarti nggak tepat. Sekarang gini aja ya Kak ya, mama kasih waktu kakak sholat istikharah. Saya bilang sama itu juga, masing-masing kita istikharah aja ya, minta petunjuk. Kalau memang Allah jodohkan kita lanjut, kalau belum berarti memang belum jodohnya gitu aja. Udah mama kasih sebulan ya istikharah. Gimana? Belum. Tambah lagi ya 1 bulan istikharah. Sampai 3 bulan dari Januari itu Bu sampai Maret. Sementara di kampung udah rame. Kakak saya gimana? Atuh deh itu di kampung rame, atuh malu katanya kasihan itu. Saya tanya lagi, gimana Kak? Cobalah istikharah dulu. Udah istikharah lagi gitu. Pas gimana? Kak, mama terakhir nanya ya dari ini karena kan dari sana nunggu jawaban. Kalau jadi ayo terus, kalau enggak apa-apa. Tinggal jawab aja, nggak lanjut gitu maksudnya. Ini gini sambil lanjut deh, gitu lanjut deh. Saya nggak nunggu waktu, minggu besoknya ya udah kita hitbah aja Ustaz. Sekarang anaknya udah 4 Bu. Yang tadi belum dong gitu kan, udah menikah. Sekarang anaknya udah 4. Ya. Kebetulan karena itu hafiz, ini hafiz. Jadi ketika dia sama gitu loh Bu. Jadi punya sama-sama satu bidang yang sepupu itu. Jadi mereka saling support dan jadi nyambungnya ada di situ Bu. Adapun hal-hal yang lain kan secara berjalan mungkin ada. Udah punya 4 alhamdulillah juga ya. Artinya tidak setiap yang kita upayakan untuk dikenalkan tidak baik juga gitu loh. Bukan itu tawaran kita. Ketika kita tanya anak ini gimana gitu kan boleh. Kan tadi tuh dari diskusi itu atau mau nyari sendiri apa mama carikan gitu kan. Kalau gitu ya udah kenalan dulu. Ternyata alhamdulillah. Kakaknya nih ke adiknya. Mah, lamarin dia dong. Jadi nggak ada yang pacaran lamarin dia. Siapa? Gitu. Itu kan teman SD kamu. Iya katanya. Yakin. Udah punya anak 3 sekarang juga gitu Bu. Ya. Jadi kadang-kadang memang ikhtiar kita itu di samping mengarah itu boleh juga menjadi fasilitator, mediator. Kalau anak ini nggak bisa cari gitu loh Bu.
Ya, karena bingung, mungkin banyak pilihan, bingung. Boleh kita menjadi mediator untuk mereka mendapatkan pasangan hidup. Tapi tidak boleh memaksakan diri atau tidak memaksain kepada mereka supaya tidak jadi penyesalan. Nah, ikhtiar lainnya, ya kan, ikhtiar kita ini setelah langkah-langkah tadi kita upayakan, ya, maka ikhtiar lainnya kita di samping kita dan anak kita memperbanyak ibadah kepada Allah, melakukan taqarrub ilallah yang lebih spesifik untuk meminta pasangan. Kan kita bisa lakukan apa, Bu? Pertama, mengkualitaskan sholat 5 waktu ibadahnya ini. Karena di antara yang bisa mengabulkan doa manakala sholat wajib kita itu betul-betul sesuai dengan aturan, misalkan on time, ya kan? Jadi kalau kemarin sholatnya itu sekenanya, sesempetnya, sekarang tuh dikualitaskan. Jadi tepat waktu, ya. Itu sholat 5 waktunya yang wajibnya. Tambah lagi sholat sunat, berarti ada yang namanya sholat tahajud, kan itu kita bisa menjadi ibadah yang kita gunakan untuk menyampaikan keinginan dan permohonan kita kepada Allah. Tahajud, sholat hajat, ya. Saya ngikutin sholat hajatnya Habib Noval Alaidrus. Ada beberapa hal yang, ya karena mungkin kita yakin dengan itu ada sesuatu yang kita minta tuh ternyata Allah kasih lah dengan caranya Allah tentunya. Sholat hajat ini cukup 2 rakaat aja. Biasanya habis isya boleh, karena kalau saya ngambil hajat itu habis isya, kenapa? Malam itu tinggal tahajud aja. Jadi kalaupun rada-rada mepet kesiangan, witir sama yang lain udah, kan itu qiyamul lail gitu ya. Jadi sholat hajatnya itu 2 rakaat biasa. Rakaat pertamanya kuliah al-kafirun, rakaatnya kulhu. Jadi suratnya kul aja yang gampang. Ya kul ya kulhu gitu. Cuma setelah selesai sholat salam tuh baca surat Ali Imran ayat 173. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ali Imran ayat 173. Bunyinya gitu. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lahum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, setelah baca Ali Imran 173, lalu kita zikir hasbunallah wa ni'mal wakil di akhir ayat 173 tadi. Nggak pakai ni'mal maula wa ni'man nasir, Bun, cuma hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali. Dikit, bentar, 10 menit. 450 kali. Tidak kurang, tidak lebih. Kenapa tidak kurang, tidak lebih? Kunci pembukanya ada di situ. Kan kadang-kadang gini, kalau itu pintu kuncinya nomor 2, kita pasang nomor 3 kan nggak kebuka kan? Atau pakai nomor 1 nggak kebuka gitu. Jadi harus pas gitu kan. 450 kali. Setelah selesai tutup dengan Ali Imran 174-nya. Pangqalabu binikmatim minallahi wa fadlil lam yamsaskum su'u wa taba'u ridwanallah wallahu dzul arsyil azim. 174-nya. Gampang ya. Pertama 173 Ali Imran, terus zikir hasbunallah wa ni'mal wakil 450, tutup dengan Ali Imran 174, doa. Doa sholat hajat kan bisa ada di Majmu Syarif, ada bisa googling juga. Sisanya minta sesuai dengan apa yang kita mau. Kalau pengen anak kita dapat jodoh ya pakai itulah. Jadi mintanya lebih fokus ke jodoh misalkan. Dan ada beberapa yang juga sudah mempraktekkan itu ada yang maksudnya Allah kabulkan lah gitu. Ini kan ikhtiar, Bun. Tapi jangan sekali pengen langsung dapet, Bun. Istiqomah. Ini mah sholat hajatnya sekali. Kok katanya dikabulkan, ini belum? Ya cuma sekali. Kan ibadah yang bagus itu kan istiqomah ya, Bun.
Dawam namanya, berkelanjutan, tidak cuma sekali, terus menjadi rutinitas. Ya. Itu satu. Dengan tahajud kita bisa meminta nggak? Bisa. Artinya memperbanyak ibadah tadi udah di samping sholat wajib, sholat aja, sholat tahajud, kita minta sama Allah. Dan Allah membuka berapapun banyaknya permintaan kita. Adapun nanti berapa yang dikabulkan itu kan hak Allah. Tugas kita kan cuma namanya juga mengajukan proposal sama Allah. Disetujuinya berapa persennya ya hak Allah juga. Kemudian ditambah lagi perbanyak zikir dan istighfar. Jadi istighfar ini mencakup banyak hal kan Bun. Untuk rezeki, untuk keinginan, untuk minta ampun dan lain sebagainya. Jadi kisah Bunda Pan pernah dengar kisah Ahmad bin Hambal yang dia pergi ketemu tukang roti ya kan? Ya kan itu ya ibaratnya. Ketika Ahmad bin Hambal itu disuruh mampir di toko roti yang kecil, Ahmad bin Hambal melihat kok mulutnya nggak berhenti istighfar. Ditanya, apakah engkau selalu beristighfar? Ya, dari kapan? Sejak lama mulut saya selalu beristighfar. Apa yang kau dapatkan dengan istighfarmu itu? Semua yang aku mau dapat, kecuali satu yang belum. Gitu kan? Kecuali satu yang belum. Apa itu? Saya ingin sekali bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Itu orangnya di depan mata, Ibu. Jadi di situ jawaban Imam Ahmad bin Hambal. Ternyata datangnya aku ke tempat ini, tempat yang pernah aku kunjungi, tempat yang aku tidak pernah ketahui sebelumnya, tapi dorongan hatiku ingin ke sini, ternyata hanya untuk mengabulkan keinginan tukang roti yang dia semazimkan istighfar, kan gitu. Berarti bisa gak dengan istighfar kita meminta apapun? Bisa. Makanya perbanyak zikir dan istighfar. Kemudian juga perbanyak puasa sunnah. Ya. Bisa Senin Kemis, bisa 3 hari setiap bulan, bisa puasa-puasa yang sudah ditentukan seperti Arafah ya, 6 hari bulan Syawal. Pokoknya puasa sunnah intinya. Dan terakhir banyak berdoa nih. Doa-doa ya. Doa-doa. Di dalam Al-Quran kita diajarkan doa untuk mendapatkan jodoh, Bu. Di antaranya di surat Al-Qasas ayat 24 itu tentang jalan jodohnya Nabi Musa. Kita buka surat 28 ya. Jadi kalau Nabi Musa tuh bukan minta jodoh perempuan, tapi mintanya yang lain dulu. Tapi dari situ akhirnya Nabi Musa, akhirnya itu jadi jalan untuk mendapatkan jodoh anaknya Nabi Syuaib itu. Kita lihat surat Al-Qasas ayat 24. Fasaqalahuma tsumma tawalla ila zilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Doanya mulai dari Rabbi, Bu. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Jadi kalau saya urut kisahnya masih di surat Al-Qasas ya, ayat 15. Sebentar saya cek dulu tentang Nabi Musa ini. Artinya Allah yang ngasih jalannya. Nah iya benar. Di Al-Qasas ayat 15 diceritakan bahwa Nabi Musa sampai di Memphis. Ya. Kemudian di kota Memphis ketika penduduknya sedang lengah, kemudian Nabi Musa mendapati 2 orang yang lagi berantem. Satu dari Bani Israel, satu dari kaumnya Fir'aun. Berantem. Yang satu minta tolong, orang Bani Israel itu. Nabi Musa nggak pakai tanya. Dia tolongin dengan cara meninju. Orangnya Fir'aun tadi, satu tinju mati. Sekali tinju mati. Maka setelah itu Nabi Musa menyesal, kenapa aku mengikuti? Makanya di ayat 16-nya itu.
kalimat tobatnya Nabi Musa itu, Rabbi inni zolamtu nafsi faghfirli. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku. Maka Allah ampun itu. Jadi menyesal Nabi Musa itu sudah gara-gara tidak menanyakan siapa yang sebenarnya salah, main tinju, orang itu mati, berarti saya sudah membunuh seseorang. Nyesel. Dalam kondisi takutnya itu lari Nabi Musa itu. Sampailah ke Madian. Ketika di Madian itu ada kaum laki-laki yang sedang menimba air, memberikan minum ternaknya. Ada 2 perempuan, ya kan, yang juga nggak bisa baur untuk mencari air itu. Nabi Musa datang ke situ kan. Nah, akhirnya kenapa kamu? Ya nggak mungkin perempuan ini nggak bisa gabung dengan laki-laki. Akhirnya Nabi Musa menolong, mengambilkan air untuk 2 perempuan tadi, yaitu anaknya Nabi Syuaib sebenarnya. Maka kemudian setelah itu di ayat 23-nya tuh, ya, ketika ia sampai di sumber air negeri Madian, dia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum ternaknya, dan dia menjumpai di belakang orang banyak itu 2 orang perempuan sedang menghambat ternaknya. Dia Musa berkata, apakah maksudmu dengan berbuat begitu? Kedua perempuan itu menjawab, kami tidak dapat memberi minum ternak kami sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan ternaknya, sedang ayah kami adalah orang tua yang telah usia lanjut. Jadi nggak bisa ngambil karena terhalang oleh para laki-laki. Maka kemudian Nabi Musa menolong memberikan, ya, minum ternak kedua perempuan itu. Kemudian dikembali ke tempat yang teduh dan berdoa. Ini doanya tuh. Ya tadi, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Tuhanku, sungguh aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan, yaitu makanan yang engkau turunkan kepadaku. Jadi doa Nabi Musa tuh karena lapar habis perjalanan jauh, menolong itu juga pengennya minta makanan, ya, minta sama Allah tuh minta makanan. Kemudian perempuan itu tadi, ya, datang kepada Nabi Musa. Salah dari kedua perempuan itu berjalan dengan malu-malu. Dia berkata, sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas kebaikanmu memberi minum ternak kami. Jadi diundang makan, Bu. Yang dimintanya dikabulkan nggak sama Allah? Kasih, minta makannya dikasih melalui tadi undangan Nabi Syuaib melalui 2 anak perempuannya. Maka kemudian Musa mendatangi ayah wanita itu, Syekh Madian, yaitu Nabi Syuaib, dan Syekh Madian menceritakan kepada kisah mengenai dirinya. Dia berkata, janganlah engkau takut, engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim itu. Dan salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, wahai ayahku, jadikanlah dia seorang pekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja pada kita ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Maka Syekh Madian kemudian, sebenarnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau. Dapat nggak tuh? Udah dapat makanan, dapat juga istri. Ya, aku ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini. Tetap salah satu, Bu, nggak dikawinkan sama keduanya. Anaknya 2 tuh. Salah seorang dari anak perempuanku ini dengan ketentuan, ya ada ketentuannya. Engkau bekerja kepadaku selama 8 tahun, dan jika engkau sempurnakan 10 tahun, maka itu adalah kebaikan darimu. Dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik. Lalu Musa, ini perjanjian antara aku dan engkau, yang mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu yang aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku lagi. Dan Allah memberi saksi atas apa yang kita ucapkan. Jadi dari minta makan akhirnya dapat istri. Makanya doa yang Nabi Musa tadi yang ada di ayat 24 ayatnya itu juga bisa dijadikan doa untuk mendapatkan jodoh. Doa kedua ada di surat 25 ayat 74. Itu yang biasa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Surat Al-Furqan ayat 74. Ya Tuhan kami, ya, anugerahkanlah ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku istri-istri atau pasangan hidup lah. Karena kalau untuk perempuan doa itu berarti supaya dapat laki-laki. Buat kita yang buat laki-laki supaya dapat istri kan. Anugerahkanlah kepada pasangan yang akan menjadi penyejuk pandangan.
Ya Tuhan kami, jadikanlah kami imam-imam yang bertakwa. Ya. Kemudian doa berikutnya ada di surat Al-Anbiya 89. Ya. Doa supaya kita tidak hidup sendirian tuh. Nah, yang ayat 89 ini bisa dijadikan doa supaya kita punya pasangan, bisa juga supaya kita punya keturunan. Ya. Surat Al-Anbiya ayat 89. Ini doa Nabi Zakaria sebenarnya. Ya. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Jadi yang doa anaknya apa ibunya? Boleh dua-duanya loh, Bu. Jadi kalau kita mah ya Allah janganlah engkau jadikan putra atau putriku hidup sendirian tanpa pasangan, kan bisa kalau kita dialih bahasakan ya. Kalau yang bersangkutan langsung Rabbi la tadzarni fardan wa anta khairul warithin, ya Tuhan janganlah engkau ya kan? Janganlah engkau biarkan aku hidup seorang diri atau sendirian dan engkaulah ahli waris yang baik. Itu ada di dalam Al-Quran ya. Atau kita bisa doa juga di surat 12 ayat 4. Dulu saya ini doa ayat 4 ini sebenarnya mimpinya Nabi Yusuf. Idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Yang tadi doanya surat 21 ayat 89. Yang doa Nabi Zakaria, Rabbi la tadzarni fardan wa anta khairul warithin. Betul ya Bun? Udah dibuka? Surat Al-Anbiya ayat 89. Nah, kalau di surat, kalau tadi Robbana hablana surat 25 ayat 74. Kalau tadi doa Nabi Musa dari minta makanan sampai dapat jodoh ada di surat Al-Qasas ayat 24. Nah, kalau di surat Yusuf surat 12 ayat 4 itu sebenarnya ucapan Nabi Yusuf ketika menceritakan mimpinya kepada ayahnya. Idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayah, semalam aku mimpi melihat 11 bintang, 11 matahari, dan 11 bulan, mereka bersujud kepadaku. Kenapa kok diarahkan ke doa minta jodoh? Pertama, karena Yusuf itu seorang nabi yang tampan, Bu. Konon ketampanan Nabi Yusuf itu adalah setengah ketampanan dunia dimiliki Yusuf. Kebayang nggak Bu gantengnya? Jadi kepo ya Bu ya? Penasaran nggak? Setengah ketampanan dunia dimiliki Yusuf Bu, Masya Allah. Berarti suami kita nggak ada apa-apanya dong sama Nabi Yusuf. Tapi kalau sekarang itu ya itulah yang terbaik buat kita ya Bu. Lebih tampan dari Yusuf karena itu milik kita sekarang. Nah, kenapa Nabi Yusuf seganteng itu? Nabi Yusuf adalah putra Nabi Yakub dengan Rahel istrinya, yang Rahel ini kecantikannya 2/3 dunia dimiliki Rahel. Saya pernah lihat film Yusuf itu, ya gambarannya. Jadi pantas ibunya cantik, anaknya cakep. Nah, karena Yusuf ketampanannya luar biasa, jadi ada yang mengajar atau sebagai bukan ajaran sih ya. Jadi kalau membaca tadi surat Yusuf ayat 4, nanti akan menjadikan kita itu terbuka auranya, tampak cantik bersinar gitu loh, Bu. Sehingga mudah dapat jodoh. Sebenarnya sih kalau menurut saya sih masalah cantik dan tampan itu kan relatif ya Bu. Tergantung siapa yang memandangnya. Biar kata orang jelek, kalau kata kita senang ya tetap aja cakep. Kan nggak melihat
pendapat orang, pendapatnya kita. Kalau itu sih relatif ya. Tetapi ini salah satu langkahnya. Ya, adalah dengan membiasakan membaca surat Yusuf ayat 4 mulai dari idqala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajid. Atau ada doa lain nih, versi hadis saya tuliskan boleh ya. Doa supaya kalau yang laki-laki minta jodoh perempuan, kalau perempuan minta jodoh laki-laki. Kecil. Ini untuk yang anak laki-laki biar dapat jodoh ya. Oh, ininya kecil ya. Kelihatan nggak, Bun? Kayaknya spidol saya lebih tebal. Ininya masih baru. Ntar kayaknya saya bawa spidol. Masih baru jadinya. Tipis gitu loh. Tipis, kalau udah lama dipakai kan. Ini untuk laki-laki dulu ya, Bu. Lebih tegas ya. Robbi habli. Kebaca nggak, Bun? Miladung kazaujatan. Kan supaya dapat istri. Thayyibatan. Tubuha. Wa takunu sahibatan li. Kalau perempuan, ini kan doa supaya anak laki-laki kita dapat istri. Kalau anak kita perempuan dapat suami, ini aja diubah. Rabbi habli miladungka zaujan toyiban atubuha wa atazawwaju biha wa takunu sahibatan li. Ya. Ubah itunya aja. Tapi saya tulisin nggak apa-apa. Tubuha.
Doa ini bagus. Ini yang untuk perempuan ya. Wa yatazawwajni.
Boleh buat bunda sendiri, boleh buat anak bunda nih. Aku buat anak. Dianti aja dengan bahasa kita kan bisa. Iya. Kan ini yang bersangkutan yang minta jodoh, kalau ini yang laki dan yang perempuan. Kalau kita orang tuanya ya tinggal sesuaikan aja. Ya. Bahasa Indonesia. Dengan doa kita, ya Allah, misalkan ya berikan anakku gitu kan. Yang laki-laki, anakku istri yang terbaik dari sisimu. Kalau untuk anak perempuan, ya Allah berikanlah anak perempuanku suami yang soleh. Yang belakang kelihatan, Bun? Dipoto aja paling. Kalau nggak sempat nulis. Sebenarnya banyak juga doa-doa yang lain, Bun. Tapi paling tidak ya, ini kan salah satu atau sekian dari sekian banyak. Kalau buat kita orang tua, doalah dengan bahasa kita sendiri. Kan banyak hal kalau kita dengan bahasa sendiri itu lebih detail ya, Bu. Yang saya bilang tadi, sampai jangan pelit, jangan galak, itu saya sampai sebutin. Terus kalau bahasa Arab ini gimana tuh, jangan pelit, jangan galak, Bu. Jadi kalau dengan bahasa kita, ya paling tidak lebih kita pahami lah. Boleh dengan bahasa kita sendiri. Rabbi habli miladung kazauzatan thayyibatan tubuha wa atazawwaju biha wa takunu sahibatan li fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma sakhir li zaujan salihan yahtibuni wa yatazawwajni wa yakuna sahiban fid dini wa dunya wal akhirah. Kan artinya bukan cuma kita berharap anak kita mendapatkan pasangan hidup itu soleh agamanya, soleh sosialnya, ya. Kemudian juga bisa menjadi sahabat, teman ibadah, kan, menjadi mitra dalam mendidik anak-anak, menjadi juga bisa menjadi teman ibadah, kan, pada Allah tuh. Kan kadang-kadang kalau berseberangan, istrinya taat beribadah, giat melakukan berbagai macam sholat sunat, terus suaminya berseberangan atau berkebalikannya gitu, istrinya sholat, suaminya nggak sholat, itu pasti, ya kan? Kalau kita nih udah tahu sholat, kita sholat, suami kita belum sholat, nyaman nggak kita nih? Paling tidak setiap kali ketemu waktu sholat, di depan mata kelihatan, ya kan? Tidak sholat, kan gerah, Bun. Rasanya hati kita tuh nggak enak, apalagi setelah kita punya anak-anak ini disekolahkan di sekolah yang Islam gitu, sehingga anak-anak udah terbiasa ke masjid, udah biasa sholat. Nah ketika lihat bapaknya tidak sholat kan bingung, kita mau bilang apa nih sama anak-anak. Jadi kalau tidak sejalan itu berarti akan terangkat keberkahan, paling tidak kan dalam hal kayak gitu. Pernah saya bicara di suatu kajian gitu, karena seorang ibu, Bu gimana caranya mengajak suami saya untuk sholat, karena sampai sekarang dia belum mau sholat. Umur berapa kata saya? 65 tahun. 65 tahun itu udah melampaui masa umurnya Nabi kan, udah bonus 2 tahun. Belum mau sholat, mau kapan lagi mau sholat? Dan ketika dikasih tahu, diajak dan sebagainya itu nggak jawab sama sekali. Kalau ini jawab kayak apa gitu, ini nggak jawab, diem aja. Diem 1000 bahasa. Makin kesel nggak kalau itu nggak dijawab, kan makin kesel kan? Diem 1000 bahasa. Saya nggak enak, anak-anak saya ke masjid, cucu-cucu saya juga ke masjid. Maka saya bilang kalau begitu nanti jangan bunda lagi yang ngomong kalau udah sering. Biarkan cucunya. Biasanya kalau sama cucu mah kalah semua, Bu. Yang antar aku ke masjid yuk, orang-orang diantar eyangnya loh. Antar, ayo dong eyang, anterin aku ke masjid. Ntar dari terpaksa, lama-lama, ayo eyang, sekarang kita ke masjid lagi, aku seneng diantar sama eyang, kan gitu. Kalau sama cucu biasanya kalah.
seorang kakek nenek itu sulit menolak permintaan cucunya biasanya. Ya. Ya walaupun Allah mapaksakeun, ibaratnya kan awalnya terpaksa nih gara-gara cucu. Tapi paling tidak, oh ternyata ya. Karena masjid itu memang tempat terjauh dalam hidup ini, Bu. Ke Amerika nyampe, ke Arab Saudi nyampe, kemana-mana nyampe, ke masjid nggak nyampe. Ya, ke masjid itu jauh banget, Bu. Buat sebagian orang. Ya. Luar negeri mau bolak-balik, tapi ke masjid berat sekali. Tidak mudah. Makanya kita cari pasangan tuh yang bisa gitu loh, sejalan dalam hal urusan agama, dunia, apalagi urusan akhirat. Kayaknya kan nyaman kalau sejalan. Ya. Ya, ibu-ibunya taklim, bapak-bapaknya juga ikut taklim. Bapaknya ke masjid, kan? Senang ibu-ibu di rumah. Ya. Itu doa ya, berdoa. Jadi ikhtiar kita ini adalah ikhtiar lahiriah dan batiniah. Ikhtiar lahirnya adalah bagaimana kita tadi dari awal sudah melakukan komunikasi, memberikan bimbingan. Bimbingan itu secara umum maupun bimbingan secara agama, berdiskusi, ngobrol santai, ya kan? Tapi mungkin kita mengarah ke sana. Setelah itu pun mungkin kita menjalin silaturahim dengan orang-orang yang bisa, misalkan kita punya teman, kita punya anak laki-laki, teman kita punya anak perempuan, dari main-main siapa tahu mungkin namanya ikhtiar kan Bun, ke cantor. Kadang-kadang emaknya yang itu, ya udah kita jodohin aja yuk anak kita yuk gitu. Teman juga, ya udah puasa yuk sama anak kita. Ya iya kitanya mau, anaknya mau enggak kan? Jadi harus ada jalannya gitu kan. Kemudian tadi pada akhirnya ikhtiar lahirnya itu juga sampai kepada kesimpulan kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Tetap pilihan ada pada anak-anak, tetapi kita hanya memberikan arahan, ya kan? Kemudian juga pandangan. Kan orang tua itu punya pengalaman hidup yang jauh lebih berat dengan anak. Kadang-kadang gini loh Bu, anak dan orang tua berantem gara-gara anak seneng sama seseorang, orang tuanya nggak seneng. Ya kan? Anaknya seneng, orang tuanya nggak seneng. Mama kenapa sih nggak seneng sama temen aku? Nanyanya. Kita mau ngomong apa kalau udah begitu? Ayo. Ada kan yang kayak gitu, anaknya seneng, orang tuanya nggak seneng, Bu. Bingung. Maka di situ perlunya bijaksananya kita kepada anak-anak itu memberikan gambaran kenapa Mama kurang setuju dengan si Anu. Sampaikan tuh pengetahuan kita tentang dia. Kan sebagai antisipasi boleh dong kita cari-cari tahu dulu. Jangan sampai nanti salah langkah, salah pilih. Ya. Orang tua itu pengalaman hidupnya lebih lama. Ya. Mama kan nggak tahu, aku kan tahu dia siapa. Betul. Tapi feelingnya orang tua itu juga lumayan tajam. Jadi boleh dong kalau pandangan orang tua juga dipertimbangkan. Sambil dijajaki gitu sambil jalan. Nanti kalau udah terlanjur kan susah mundurnya ya. Dari sekarang lihat. Kan banyak sekali sekarang itu. Baik luar biasa, care luar biasa, udah dermawan, penuh perhatian. Ternyata setelah menikah jauh 180 derajat. Kenapa? Itu yang kata orang, masa pacaran adalah masa menipu. Di mana masing-masing pihak hanya memperlihatkan sisi-sisi positifnya saja. Sementara yang negatifnya diumpetin dulu nggak tuh Bu? Diumpetin. Emang kita kenal itu sampai ke dalam-dalamnya? Enggak. Kalau perkenalkan apalagi cuma ta'aruf gitu. Ya. Yang jelek-jeleknya pasti nggak diungkapkan saat itu. Makanya saya kaget ya kalau kadang-kadang lihat itu di YouTube. Baru pacaran aja udah digebukin diem aja. Gimana udah berumah tangga? Mestinya kan dia melihat sekarang aja belum jadi udah segalak itu kan? Belum menjadi siapa-siapa aja sudah kayak begitu. Mestinya kan mikir apalagi nanti. Kalau kita cepat ambil keputusan, udah jangan lanjut. Makanya kan banyak yang dibunuh lah. Yang ini dan lain sebagainya. Karena kenapa? Mata itu kali yang disebut cinta itu buta ya Bu. Ya kan? Udah jelas jelek aja kelakuannya. Kenapa ditutup
cinta telah membutakanku, gitu katanya. Sampai membutakan pandangan, pantas katanya love is blind. Cinta itu buta. Jadi orang tua ke hal yang gitu kan udah paham. Kalau udah begitu ngapain sih nak? Apalagi sekarang yang rumah tangga rusak gara-garanya apa pun? Bukan perselingkuhan, malah judul yang jadi pemecah rumah tangga. Ada temen itu bu, anak mantunya tuh pertama kena 70 juta. Diupayain, dipinjemin tuh sama mertua. Awas ya, ini terakhir, pokoknya jangan terulang lagi. Dasar ya, keulang lagi bu. Saya nggak mau, pokoknya nggak mau bayarin. Dibayarin sama orang tuanya sendiri. Berarti mau besanin, sampai gadein rumah. Habis ini enggak ya? Kejadian sekali lagi. Tinggal emaknya tanya sama anaknya, masih mau lanjut dengan kondisi kayak begitu suamimu itu? Nyerah apa mah capek? Bubar juga. Jadi godaan-godaan rumah tangga itu kan banyak. Makanya diantisipasi. Jadi kita harus memilih pasangan hidup itu dari awal. Ikuti kriteria itu. Rupa, harta, nasab, dan juga lihat agama. Ya, lihat agama. Kalau itu bibit-bibit, itu harus kita sampaikan kepada mereka. Bukan hanya sekedar senang, tapi hal-hal yang lain. Apalagi kalau dari kenalan itu mereka juga bukan orang yang suka ibadah. Wah, itu jangan sampai. Makanya boleh kan menikah ketika seorang dengan berbeda agama, karena mau menikah dia mau misalkan jadi mu'alaf. Itu jangan menikah, jangan mu'alafnya pas mau menikah. Justru kita itu langkahnya itu diimankan dulu. Kalau itu kan sekedar, makanya banyak setelah menikah balik lagi. Tapi kalau diimankan dulu, ada proses. Ya kan? Setelah bertauhid, diajarkan dulu bagaimana Islam ini. Dia sholatnya seperti apa, bacanya udah dinyatakan imannya, udah sholatnya udah benar, baru nikahkan. Bukan baru mau alaf pas mau nikah. Jadi belum bisa sholat, belum bisa apa-apa. Itu pandangan agama. Ini untuk apa? Tindakan antisipatif dari kita supaya jodoh anak kita itu, atau supaya tidak salah memilih pasangan yang akan membawa petaka atau kemadaratan dalam kehidupan rumah tangga. Jangankan masalah keyakinan, masalah berbeda pendapat aja kadang-kadang orang jadi ribut ya Bu. Beda selera aja jadi ribut, beda pandangan jadi ribut, apalagi hal-hal yang sifatnya prinsip. Jadi kesimpulannya ya Bun, ikhtiar kita dalam memilih atau menjemput jodoh untuk anaknya banyak yang harus dipertimbangkan, banyak harus dilakukan. Adalah di antara ikhtiar itu ikhtiar lahiriah dan ikhtiar batiniah. Nah, setelah ikhtiar lahiriah sudah kita upayakan, ikhtiar batiniah setelah sholat, zikir, ibadah, doa dan sebagainya juga, maka pada akhirnya kita tinggal tawakal ala Allah. Ya, kita setelah usaha maksimal kita lakukan, kita tinggal tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Baik, 5 menit berarti ya. Silakan bagi ada yang bertanya, mudah-mudahan sih tidak ada yang tanya. Tapi karena ada waktunya silakan bagi yang tanya, kalau bisa saya jawab, saya jawab. Ada yang mau ditanyakan kepada Ustazah? Kayaknya tidak ada tuh. Udah paham semua. Insya Allah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Demikian telah kita dengan tausiah dari Ustazah. Insya Allah menjadi nasihat yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan anak-anak kita yang belum dapat jodoh segera mendapatkan jodoh terbaik ya kan. Diberikan jodoh terbaik untuk dunia dan akhirat. Baik, mari kita tutup pertemuan kita ini dengan membaca alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Baik, aku mohon maaf atas segala hilaf dan kekurangan. Insyaallah kita bertemu lagi di Senin depan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya saya yang belum nutup salam, Mbak. Ya. Baik, bunda-bunda solihah yang dirahmati oleh Allah, demikian pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat dan
Mudah-mudahan keikhlasan kita hadir ke tempat ini menjadi wasilah untuk terkabulnya doa kita. Semoga putra-putri kita yang sudah memang memasuki usia menikah diberikan jodoh terbaik untuk kehidupan agama, dunia, dan akhirat. Dan kita bisa memenuhikan tugas dan tanggung jawabnya juga dengan baik. Mohon maaf apabila ada kekurangan, mohon maaf apabila ada sikap dan kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.